2 minggu sebelum dia meninggal itu bisa dilihat kami ke gereja, maksudnya anaknya aktif, jalan ke sana kemari, main kayak gitu. Makanya yang anehnya itu nggak ada tanda-tanda ciri-ciri gagal ginjal. Makanya banyak dokter kan ini nggak ada apanya, makanya itu dibilang gagal ginjal akutnya. Kayak diracuni gitu dengan tiba-tiba. Cuma racun yang kuat yang bisa buat dia sampai kayak gitu. Jadi dokter udah nyarankan cuci darah. Nah, oke. Pokoknya terserah lah. Yang penting dia bisa sembuh, oke. Mereka datang balik lagi. Katanya pasien ini nggak bisa cuci darah soalnya beratnya 16,5 kilo. Harusnya kalau mau cuci darah minimal 25 kilo gitu. Jadi dia nggak memenuhi syarat untuk cuci darah. Pas nanti jam 3 subuh di hari Minggu, dia mulai delirium, kayaknya mulai keracunan, karena ginjalnya nggak bekerja, mulai jadi agresif, dan dia meninggal paginya gitu. Paginya sekitar jam 7.45 waktu Indonesia. Wita ya, waktu Indonesia Tengah. Dede kemana? Ayah kemana? Ayah kemana, Dek? Oh, cari apa? Cici. Kalau dia nangis gimana nangisnya? Jelek. Giginya mana? Dari sampai puskesmas dikasih paracetamol, dapat berapa hari ya? Pokoknya dapat seminggu juga kalau nggak salah. Pas tanggal 15 dia tiba-tiba demam lagi tuh, dan malamnya itu diare, sempat diare juga. Pas diarenya itu besoknya tiba-tiba nggak pipis udah dong bawa ke IGD, dan di IGD rumah sakit pertama tuh nggak ada penanganan apa-apa, cuma bilang anak saya nggak dihidrasi, nggak kenapa-napa deh, cuma dikasih obat dan disuruh pulang kan, karena khawatir nggak pipisnya itu sampai tanggal 16 nggak pipis, dibawa lagi ke rumah sakit. Dan akhirnya dapet rumah sakit tuh tanggal 17 malam di opnam. Yaitu hasilnya tanggal 19 ketahuan terserang gagal ginjal itu. Itu tuh cepet banget mas prosesnya. Karena emang bener-bener ginjalnya udah terserang, kreatin sama urinnya pun sudah tinggi. Entah ini dari mana, dokternya pun nggak bisa menjelaskan kenapa nih adik tiba-tiba terserang ginjal, ini tuh udah akut kata dia gitu, yang serangan yang dadakan kata dia gitu. Cuma dijelasin kayak gitu, saya punya nyari tahu ini tuh penyebabnya apa kan kayak gitu kan, karena ini bener-bener sebelumnya tuh dia nggak pernah sakit gimana mas. 5 hari dia koma, akhirnya tanggal 25 ya dia meninggal, nggak kuat. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan melakukan diskusi FGD terkait topik merumuskan pertanyaan yang sesuai untuk survei yang lebih besar. Saya Amelia Togatorop akan berperan sebagai fasilitator. Saya Jihan Sahira berperan sebagai Kementerian Kesehatan. Saya Sri Utami berperan sebagai dokter. Saya Lutfi Hakim berperan sebagai tim farmasi. Saya Anissa Fifanila berperan sebagai orang tua pertama. Saya Trigus Pinda berperan sebagai orang tua kedua. Baiklah, kita akan mulai diskusi FGD kita. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang.
Di sini saya akan berperan sebagai fasilitator. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kondisi gagal ginjal akut yang secara misterius menyerang anak-anak pada saat ini. Diskusi kita kali ini santai saja, namun untuk mendukung atau menciptakan terjaganya kekondusifan kondisi diskusi kita, saya membuat beberapa peraturan, yaitu ketika saya memberi pertanyaan maka responden akan menjawab setelah saya mempersilahkan dan tidak menjatuhkan pendapat dari pendapat orang lain. Baiklah, untuk topik yang pertama, untuk sebelumnya saya akan menjelaskan secara ringkas untuk gambaran agar kita mengetahui bagaimana itu kasus gagal ginjal akut pada anak. Pada 24 Oktober terdapat 255 anak yang mengalami gagal ginjal secara akut dan 143 diantaranya meninggal dunia. Juru bicara Kemenkes mengatakan bahwa kasus gagal ginjal akut pada anak mulai mengalami lonjakan di bulan Agustus tahun 2022 ini. Melihat hal tersebut, pihak terkait melakukan penyelidikan terkait penyebab gagal ginjal akut pada anak ini. Kasus gagal ginjal anak ini baru menjadi perhatian pemerintah setelah mengalami lonjakan pada bulan Agustus kemarin, di mana dengan jumlah kasus lebih dari 35 dan meningkat seiring berjalannya hari. Sejauh ini gagal ginjal akut pada anak masih diduga terkait karena adanya cemaran etilen glikol pada obat tertentu yang saat ini sudah teridentifikasi. Baiklah, kita akan masuk kepada topik diskusi kita yang pertama, yaitu bagaimana gejala yang muncul pada anak yang terserang gagal ginjal akut. Untuk topik yang pertama ini kami serahkan kepada Ibu Finda selaku Ibu 1, Ibu 2. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana awal terjadinya anak saya divonis gagal ginjal akut. Awalnya itu anak saya mengalami demam biasa, seperti tanda-tanda demam biasa, tidak ada nafsu makan. Kemudian demam itu terjadi selama 3-5 hari. Pada saat hari keempat, di situ anak saya mengalami kejang-kejang. Saya rasa itu kejang-kejang berasal dari demam panas yang tinggi. Saya juga memberikan obat biasa yang anak saya suka minum karena dia masih kecil, jadi masih suka minum obat sirup. Saya berikan obat sirup biasa yang saya berikan kepada dia sewaktu demam. Kemudian pada hari kelima, di situ anak saya mulai produksi urinnya itu berkurang sampai ke produksi urin itu terhenti. Jadi karena saya khawatir akan hal itu, kemudian saya bawa ke rumah sakit. Setelah beberapa hari dirawat, baru divonis gagal ginjal akut oleh dokter. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Finda. Bagaimana dengan penjelasan Ibu Anissa? Bagaimana dengan gejala awal yang muncul pada anak Ibu? Baiklah, pada awalnya itu, yaitu tepatnya pada tanggal 6 Oktober kemarin, hari Kamis, itu malam Jumatnya, anak saya mengalami demam, yaitu badannya panas, lalu pilek. Nah, saya merasa pada saat itu anak saya hanya panas dan pilek biasa. Jadi saya tidak membawa ke rumah sakit, tetapi saya memberinya sirup yang berupa paracetamol untuk menurunkan panas tubuhnya, dan juga sirup Rinos yang untuk mengurangi rasa pileknya. Nah, pada hari Jumatnya itu anak saya sudah membaik, namun pada hari Sabtu sampai hari Minggu anak saya mengalami panas dan pilek lagi dan disertai dengan muntah-muntah. Nah, pada saat itu saya membawanya ke klinik, lalu dokter memberikannya obat untuk mengurangi muntah-muntahnya. Namun dokternya berkata jika muntahnya sudah membaik, maka tidak perlu mengonsumsi obat ini lagi. Namun jika muntah-muntahnya masih berlangsung, lalu langsung saja dibawa ke IGD. Nah, pada saat itu anak saya ini masih mau makan, namun dia apa yang dimakannya itu dimuntahkan, perutnya tidak mau menerima apa yang dimasuki dalam perutnya. Nah, karena seperti itu, jadi saya membawa anak saya ke rumah sakit, lalu di rumah sakit divonis bahwa anak saya mengalami gagal ginjal seperti itu. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Anissa dan Ibu Finda. Kita telah mendapat gambaran tentang gejala yang muncul pada anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa gagal ginjal misterius ini hanya
remaja dan mengapa tidak menyerang orang dewasa? Baik, sebelumnya saya jelaskan lagi ya. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Frida dan Ibu Anissa mengenai gejala yang muncul, kami di kedokteran di rumah sakit memang beberapa waktu akhir ini kami menerima kasus atau keluhan dengan gejala yang serupa, yaitu untuk penyakit gagal ginjal akut, yang mana gejala-gejala yang dirasakan ini ada berupa demam, mual, kehilangan nafsu makan, muntah, malaise, ispa atau sesak napas, diare, nyeri bagian perut, dehidrasi, pendarahan, oliguria atau produksi urin sedikit hingga tidak bisa memproduksi urin. Jadi kan beberapa waktu ini kita mendengar adanya dugaan bahwa hal ini tuh terjadi karena berasal dari obat-obatan sirup yang dikonsumsi untuk meredakan penyakit anak. Selain itu ada pula dugaan bahwa gini, kalau seperti yang kita tahu ya, kalau dari segi imun tentu amat berbeda imun anak dan orang dewasa. Jadi anak ini kan biasanya cenderung lebih mudah terkena penyakit kan daripada orang dewasa karena imunnya lemah. Nah, dapat disebutkan juga disebabkan juga kalau orang sakit ini biasanya ada yang terkena gangguan keseimbangan antara daya tahan tubuhnya, lalu ada timbul penyebab penyakit serta lingkungannya. Nah, kalau untuk keseimbangan, untuk adanya keseimbangan pada tubuh manusia diperlukan daya tahan tubuh yang bagus, paparan tidak terlalu tinggi serta lingkungan yang bersih. Jadi dari ketiga hal ini, apabila yang terjadi kepada anak adalah sebaliknya atau hal-hal negatif, tentu sangat rawan menyerang imunnya. Tentu sangat rawan dia terkena penyakit karena yang terjadi sebaliknya gitu. Lalu, jadi itu memang sebenarnya selain karena dugaan obat sirup, ini tuh juga ada dugaan faktor lingkungan. Nah, maka dari itu kan nggak semua anak yang minum obat sirup dugaan ini langsung kena penyakit itu kan. Jadi kayak maksudnya gini, anak yang minum sirup itu kan nggak semuanya langsung kena penyakit gagal ginjal akut. Jadi itu emang bisa disebabkan juga karena faktor lingkungannya. Saya kembali lagi kepada fasilitator. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, saya dari Kementerian Kesehatan ingin menambahkan perihal yang disampaikan oleh Dr. Hesti tadi, bahwasannya itu hanya dugaan sementara dulu. Sampai saat ini kasus gagal ginjal akut pada anak belum diketahui sepenuhnya penyebabnya. Untuk itu pemerintahan bersama Ikatan Dokter Indonesia sedang membentuk tim yang untuk mengamati dan menyelidiki kasus yang terjadi. Sehingga para orang tua diminta untuk bersabar dulu dan jangan memberikan obat yang dilarang oleh farmasi kepada anaknya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari dokter dan Kementerian Kesehatan. Seperti yang kita ketahui, pada 18 Oktober 2022, Kemenkes mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan penggunaan obat sirup kepada seluruh dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan organisasi profesi kesehatan. Nah, yang menjadi topik bahasan kita kali ini, mengapa jenis obat-obatan tersebut ditarik, padahal sebelum gagal ginjal akut ini menyerang anak-anak, banyak dari orang tua di Indonesia menggunakan obat-obat tersebut untuk dikonsumsi oleh anaknya ketika sakit. Baiklah, untuk penjelasan kali ini kami serahkan kepada tim farmasi. Baiklah, menanggapi hal tersebut, kami mengungkapkan ada 5 obat sirup yang dinyatakan mengandung cemaran EG dan DEG di atas batas aman. Hingga saat ini, semua masih dalam proses penyelidikan untuk memastikan hubungan antara gagal ginjal akut dengan senyawa tersebut dalam kandungan obat. Kami menjelaskan EG dan DEG merupakan satu cemaran yang bisa dijumpai pada bahan baku pelarut pada obat sirup, pada obat paracetamol dan banyak obat lainnya yang sukar laut air diperlukan bahan tambahan untuk kelarutannya. Biasanya di Indonesia digunakan propilen glikol atau gliserin. Bahan baku propilen glikol atau gliserin ini dimungkinkan mengandung cemaran zat tersebut. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari tim farmasi. Untuk pertanyaan
pertanyaan ini sepertinya khusus untuk Kementerian Kesehatan. Mengapa Kementerian Kesehatan memilih untuk menghentikan edaran obat yang sudah disebutkan oleh tim farmasi tadi? Baik, kami menarik obat tersebut karenanya ada EG yang berlebih di dalam kandungan obat tersebut. Lalu itu mengakibatkan dugaan penyebab penyakit gagal ginjal akut yang dialami oleh anak-anak dari ibu-ibu ini. Lalu kami mengambil keputusan bahwasanya kami menarik obat tersebut untuk beredar sementara. Kemungkinan obat ini akan beredar lagi jika zat yang dikandung, EG yang dikandungnya sudah normal atau membaik. Oke, baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Baik, saya ingin menambahkan sedikit 3 produk yang ditarik oleh Kemenkes adalah ada 3 produk, yaitu yang pertama Unebi Cough Syrup atau Universal Pharmaceutical Industries, lalu yang kedua Unebi Demam Drop atau Universal Pharmaceutical Industry, dan yang terakhir Unibaby Demam Syrup atau Universal Pharmaceutical Industry. Oke, baiklah, terima kasih atas penjelasan dari dokter. Untuk pertanyaan atau topik selanjutnya, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh ibu ini, bahwasanya gejala awal yang muncul pada anak-anak mereka sebelum terkena gagal ginjal akut ini adalah ada diantaranya demam, muntah, kejang-kejang, produksi urin yang berkurang, beserta pilek. Lantas dari sudut pandang medis sendiri, mengapa hal ini atau apa yang menjadi penyebab gagal ginjal pada anak ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau dari sudut pandang medis mungkin lebih ditekankan dengan kejang-kejang ya. Jadi kan tadi seperti yang Ibu Vinda sampaikan bahwa anaknya mengalami kejang-kejang. Nah, kejang-kejang ini masuk ke salah satu gejala dari gagal ginjal akut. Kejang-kejang yang terjadi pada anak dapat mengarah pada suatu penyakit yang bernama status epileptikus. Status epileptikus ini merupakan kondisi kejang-kejang yang terjadi selama atau lebih dari 30 menit atau adanya bangkitan-bangkitan di mana di antara bangkitan ini tidak terdapat pemulihan kesadaran pada diri anak. Nah, kejang-kejang atau status epileptikus ini sangat rawan menyebabkan atau memicu timbulnya penyakit baru, yaitu rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis ini merupakan sindrom yang berpotensi mengancam jiwa atau kesehatan, ditandai dengan adanya kerusakan sel otot rangka, lalu dilepasnya bahan toksik sarkoplasma ke dalam sirkulasi tubuh kita yang bersamaan dengan elektrolit dan protein intraseluler lainnya. Jadi kondisi inilah yang menimbulkan adanya ginjal akut. Jadi kalau misalnya saya simpulkan lagi ya, kejang-kejang ini atau status epileptikus ini dia yang menjadi kunci utamanya. Karena kalau misalnya kejang-kejang ini terjadi secara terus-menerus, akan sangat besar peluang atau kemungkinan timbulnya tadi rhabdomyolysis, yang mana jika terjadi rhabdomyolysis ini akan memperberat kinerja ginjal gitu. Jadi makanya terjadi gagal ginjal akut karena ginjal anak ini berat untuk bekerja, sehingga sulit untuk bekerja seperti biasa gitu ginjalnya, sehingga menyebabkan gagal ginjal akut yang mana tadi dia nggak bisa kencing gitu. Kayak kemarin kasih data. Oke, apakah ada dari antara kita yang ingin menambahkan lagi? Saya ingin menambahkan dari data yang ada gejala yang disebutkan oleh Dr. Hesti tadi, muncul di awal itu terkait infeksi saluran pencernaan. Untuk itu, Kemenkes menghimbau kepada para orang tua agar orang tua tetap memastikan perilaku hidup bersih kepada anak. Pastikan makanannya bersih, sehat, 4 sehat 5 sempurna, seimbang, tidak jajan sembarangan, dan minum air matang. Dan pastikan juga imunitas anak dan lanjuti kelengkapan yang dibutuhkan anak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari dokter.
dan Kementerian Kesehatan terkait dengan sudut pandang medis terkait penyebab gagal ginjal ini menurut saya sudah cukup kompleks dan dapat menjelaskan terkait penyebab gagal ginjal ini. Karena kita sudah mendengarkan yang menjadi penyebab gagal ginjal akut ini, bagaimana tanggapan dari orang tua terkait munculnya gagal ginjal akut ini? Apakah ada pertanyaan selagi kita bersama dengan dokter, tenaga atau Kementerian Kesehatan dan tim farmasi? Baik, untuk pertanyaan saya sesuai dengan perkataan Dr. Hesti tadi, berarti kejang-kejang merupakan salah satu penyebab utama atau penyebab pendorong terjadinya gagal ginjal akut ini. Terus pertanyaan saya satu lagi, apakah penyakit gagal ginjal ini sudah ada sedari dulu atau memang tenaga medis itu baru mengetahui penyakit ini? Baik, bagaimana? Baiklah, kami serahkan kepada Dr. Hesti. Baik, terima kasih atas pertanyaan ini, Dinda. Terkait penyakit ini, memang sebelumnya itu sudah ada dari dulu. Namun dalam tingkatan yang kecil gitu. Jadi nggak separah sekarang. Mungkin lebih parah sekarang ini karena seperti tadi yang dijelaskan oleh tim farmasi, adanya kelebihan zat FG pada obat gitu. Jadi kelebihan ini yang dikonsumsi oleh anak-anak, makanya jadi banyak gitu. Tapi memang sebelumnya udah ada dari dulu, cuma nggak separah sekarang gitu. Oke, baik, terima kasih atas jawaban dari dokter. Bagaimana dengan Ibu Nisa? Apakah ada tanggapan ataupun pertanyaan yang ingin diajukan? Baiklah, di sini saya sebagai orang tua yang mana anak saya adalah korban dari gagal ginjal akut, saya hanya ingin meminta kepada tim kesehatan untuk mengetahui lebih lanjut apakah memang gagal ginjal akut ini disebabkan oleh obat yang kelebihan zat EG atau ada faktor lain, karena sebelumnya juga masyarakat atau anak-anak juga mengkonsumsi obat tersebut, namun tidak ada yang namanya penyakit gagal ginjal akut. Baiklah, sepertinya ini menjadi PR yang cukup sulit ya untuk dokter dan Kementerian Kesehatan atau bahkan dari tim farmasi untuk menjawab dari keresahan orang tua kita. Baiklah, selanjutnya kami ingin menanyakan, adakah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua di Indonesia supaya anak mereka tidak terkena penyakit gagal ginjal akut yang sekarang ini sedang banyak menyerang anak-anak? Mungkin boleh disampaikan oleh komunikasi. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya hidup sehat itu menjamin anak kita itu juga sehat. Jadi para orang tua diminta untuk menjaga kesehatan, memberikan makan yang layak kepada anak-anaknya, 4 sehat 5 sempurna, dan juga menjaga imunitas anak. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari tim Kementerian Kesehatan. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari bagian dokter? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menambahkan sedikit untuk orang tua. Kan tadi kita udah tahu kan gejala-gejalanya itu bagaimana, apa aja indikasinya gitu. Jadi menurut saya jika orang tua sudah menemukan adanya indikasi atau perilaku atau gejala aneh pada diri anak, itu sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit agar mendapat penanganan yang baik. Jadi jangan ditahan-tahan gitu. Misalnya anaknya masih menunjukkan gejala itu, cuma orang tuanya mikir, udahlah biar aja nggak apa-apa, mungkin besok sembuh. Nah itu jangan, karena kita takutnya itu memang dia kena gagal ginjal akut, tapi karena makin lama ditahan-tahan orang tua makin parah nanti. Lalu selanjutnya untuk yang step tadi, yang kejang-kejang tadi, apabila orang tua menemukan anak kejang-kejang, sebaiknya orang tua langsung melakukan penolongan pertama. Mungkin penolongan pertamanya ini bisa dilakukan dengan menenangkan kepala anak, lalu menahan lidahnya agar tujuan menahan lidah ini agar lidahnya itu tidak tergigit gitu loh, tidak tergigit oleh gigi anak. Jadi soalnya kan kalau misalnya dia kejang-kejang mungkin teriak-teriak gimana gitu kan, terus kayak takutnya tuh tergigit gitu lidahnya, malah menimbulkan penyakit baru. Nah jadi intinya kalau dari saya, dari dokter itu kalau misalnya orang tua menemukan adanya gejala atau indikasi aneh pada diri anak, langsung aja dibawa ke rumah sakit biar mendapat penanganan yang baik, biar bisa cepat ditangani
kan semakin cepat ditangani mungkin semakin besar juga peluang dia untuk sembuh dan tidak terkena penyakit serius. Bagaimana, apakah dari Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, saya rasa cukup. Bagaimana dengan Ibu Nisa? Saya rasa cukup dengan atas penjelasan dari dokter. Maaf, apakah boleh saya menambahkan sedikit lagi? Oh, boleh, silahkan. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit. Kan ini tadi dugaan utama kita itu mengenai obat ya. Jadi kalau saran saya, apabila ibu-ibu ini ingin membeli obat di apotek itu boleh, tapi sebaiknya disertai dengan resep dokter gitu. Jadi memang sudah konsultasi ke dokter lebih dahulu, biar tujuan konsultasi ke dokter ini biar tahu persis gimana kondisi anak ini, sehingga kita tidak salah penanganan dan tidak salah membeli obat. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada dari tim farmasi yang ingin ditambahkan? Karena topik dari pembahasan kita sudah selesai. Sekarang saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu sekalian yang anaknya memang sudah terkena atau menjadi korban dari gagal ginjal akut yang secara misterius menyerang anak ini. Untuk Ibu Anissa sendiri, bagaimana kondisi anaknya sekarang? Lalu sempat anak saya itu muntah-muntah, bahkan sampai 15 kali. Bahkan dia kemarin tuh sempat cuci darah ya. Cuma sekarang sudah lebih membaik, pilek sama panas tingginya sudah mulai turun, juga muntah-muntahnya sudah mulai berkurang. Baik, terima kasih. Berarti kondisi anak ibu sekarang sudah mulai membaik ya? Iya, karena sudah diberikan perawatan yang intensif di rumah sakit. Baiklah, terima kasih. Untuk bagaimana dengan kondisi anak Bu Finda sendiri? Untuk kondisi anak saya sama seperti Bu Anissa. Setelah mendapat perawatan, anak saya sudah menjadi lebih baik, di mana panasnya sudah turun, nafsu makan juga sudah membaik, dan produksi urinnya juga sudah seperti biasa. Baiklah, terima kasih. Harapan kita semoga anak-anak dan ibu sekalian bisa segera membaik dan dapat beraktivitas secara normal seperti biasanya. Baiklah, apakah ada informasi-informasi yang masih ingin kita sampaikan terkait dari gagal ginjal akut yang menyerang anak ini? Boleh, apakah saya boleh menambahkan besar lagi? Silakan. Jadi kan sebenarnya gagal ginjal akut kita ini masih belum diketahui penyebab pasti atau fix ya gitu. Jadi kalau menurut saya, apabila ibu-ibu menemukan suatu hal yang baru, mungkin bisa langsung dilaporkan kepada kami, kepada dokter, Kemenkes atau tenaga kesehatan, atau kepada yang berwenang gitu. Untuk ibu-ibu jangan langsung serta-merta menyebarkan gosip atau hoax gitu. Takutnya kalau misalkan tersebar, misalnya ada dugaan tentang ini tuh timbul dari hal yang biasa gitu, kan ini belum pasti gitu. Takutnya malah menimbulkan keresahan, menimbulkan keributan gitu di kalangan kita masyarakat, sedangkan dia belum tentu kan apakah itu yang benar atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan emang menemukan sesuatu hal yang baru, bisa langsung dilaporkan aja kepada pihak yang berwenang. Baiklah, pihak kesehatan. Oke, terima kasih kepada informasi yang sangat membantu dari dokter. Apakah ada dari yang lain ingin memberikan tambahan? Baik, Kemenkes sendiri sudah menerbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK 0202213305/2022 tentang tata laksana dan manajemen klinis gangguan ginjal akut progresif atipikal. Pada anak ini difasilitaskan pelayanan kesehatan sebagai bagian peningkatan kewaspadaan. Jadi sudah didirikan suatu pelayanan kesehatan khusus untuk gagal ginjal ini. Jika anak-anak ibu ini masih nantinya sakitnya kambuh lagi, bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit sekarang sudah disediakan untuk anak yang memang penyakit gagal ginjal akut. Baiklah, terima kasih atas tambahan informasi dari para dokter dan tim dari bagian Kementerian Kesehatan. Semoga informasinya dapat berguna untuk kita semua, terutama bagi para ibu yang memiliki anak yang masih usia balita sampai 18 tahun. Karena diskusi kita sudah selesai, apakah masih ada yang ingin menambahkan?
Mungkin saya boleh menambahkan sedikit lagi harapan saya. Tentu kita semua berharap penyakit ini segera usai ya, ditemukan apa penyebab pastinya serta ditemukan bagaimana teknik penyembuhan yang pasti gitu ya. Jadi memang saya berharap semoga kejadian ini segera berlalu, semoga ibu-ibu yang anaknya terkena penyakit ini anak bisa segera sembuh, bisa segera mendapat penanganan yang baik dan ya kalau misalnya udah sembuh juga nggak kambuh gitu, nggak terjadi berulang lagi. Terus saya juga berharap semoga tidak timbul lebih banyak korban dari penyakit ini. Baik, mungkin segitu saja. Baiklah, karena diskusi kita sudah selesai, saya akan menyimpulkan dari diskusi kita, yaitu di mana yang pertama untuk kita sekalian, gejala yang muncul dalam penyakit gagal ginjal akut pada anak ini yaitu demam, muntah, kejang-kejang, produksi urin berkurang dan disertai dengan pilek. Dan dugaan sementara penyebab dari gagal ginjal pada anak ini yaitu adanya kandungan zat ezi yang berlebihan, yang melebihi batas normal bagi tubuh anak sehingga anak terkena gagal ginjal tersebut. Dan ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah gagal ginjal tersebut menyerang anak-anak kita, yaitu menjaga kesehatan lingkungan, pola makan yang bergizi pada anak, dan jika mengonsumsi obat usahakan berdasarkan resep dari dokter. Dan juga orang tua harus menjadi cepat tanggap terhadap kondisi anaknya. Dan jika sudah sekiranya mengalami gejala-gejala dari gangguan ginjal yang sudah kita sebutkan tadi, diusahakan untuk segera dibawa ke rumah sakit dan jangan ditunda-tunda. Dan kami juga berpesan kepada orang tua untuk banyak membaca dan melihat bagaimana dengan perkembangan informasi mengenai gagal ginjal akut ini, dan jangan sembarangan menelaah informasi, diusahakan untuk disaring dulu supaya informasi yang masuk benar-benar informasi yang akurat dan tidak informasi yang hanya hoax saja, karena informasi ini sangat perlu dan sangat dibutuhkan oleh orang tua sekalian. Dan diusahakan juga untuk sering-sering melihat perkembangan informasi yang datang dari dokter, bukan dari tetangga-tetangga kita. Baiklah, sekian dari diskusi kita hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim farmasi, tim dokter, Kementerian Kesehatan, Ibu Vinda dan Ibu Anissa terkait dengan informasi mengenai gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak sekarang ini. Karena diskusi kita terkait gejala dan gagal ginjal telah selesai, maka berakhir pula lah diskusi FGD kita. Sekian, terima kasih. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan melakukan diskusi FGD terkait topik merumuskan pertanyaan yang sesuai untuk survei yang lebih besar. Saya Amelia Togatorop akan berperan sebagai fasilitator. Saya Jihan Sahira berperan sebagai Kementerian Kesehatan. Saya Sri Utami berperan sebagai dokter. Saya Lutfi Nulakin berperan sebagai tim farmasi. Saya Anissa Afifadila berperan sebagai orang tua pertama. Saya Trigus Vinda berperan sebagai orang tua kedua. Baiklah, kita akan mulai diskusi FGD kita. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Di sini saya akan berperan sebagai fasilitator. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kondisi gagal ginjal akut yang secara misterius menyerang anak-anak pada saat ini. Diskusi kita kali ini santai saja, namun untuk mendukung atau menciptakan terjaganya kekondusifan kondisi diskusi kita, saya membuat beberapa peraturan, yaitu ketika saya memberi pertanyaan maka responden akan menjawab setelah saya mempersilahkan dan tidak menjatuhkan pendapat dari pendapat orang lain. Baiklah, untuk topik yang pertama, untuk sebelumnya saya akan menjelaskan secara ringkas untuk gambaran agar kita mengetahui bagaimana itu kasus gagal ginjal akut pada anak. Pada 24 Oktober, terdapat 255 anak yang mengalami gagal ginjal secara akut dan 143 diantaranya meninggal dunia. Juru bicara Kemenkes mengatakan bahwa kasus gagal ginjal akut pada anak mulai mengalami lonjakan di bulan Agustus tahun 2022 ini. Melihat hal tersebut, pihak terkait melakukan penyelidikan terkait penyebab gagal ginjal akut pada anak ini.
Kasus gagal ginjal anak ini baru menjadi perhatian pemerintah setelah mengalami lonjakan pada bulan Agustus kemarin, di mana dengan jumlah kasus lebih dari 35 dan meningkat seiring berjalannya hari. Sejauh ini gagal ginjal akut pada anak masih diduga terkait karena adanya cemaran etilen glikol pada obat tertentu yang saat ini sudah teridentifikasi. Baiklah, kita akan masuk kepada topik diskusi kita yang pertama, yaitu bagaimana gejala yang muncul pada anak yang terserang gagal ginjal akut. Untuk topik yang pertama ini kami serahkan kepada Ibu Vinda selaku Ibu 1, Ibu 2. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana awal terjadinya anak saya divonis gagal ginjal akut. Awalnya tuh anak saya mengalami demam biasa, seperti tanda-tanda demam biasa, tidak ada nafsu makan. Kemudian demam itu terjadi selama 3 sampai 5 hari. Pada saat hari keempat, di situ anak saya mengalami kejang-kejang. Saya rasa itu kejang-kejang berasal dari demam panas yang tinggi. Saya juga memberikan obat biasa yang anak saya suka minum karena dia masih kecil, jadi masih suka minum obat sirup. Saya berikan obat sirup biasa yang saya berikan kepada dia sewaktu demam. Kemudian pada hari kelima, di situ anak saya mulai produksi urinnya itu berkurang sampai ke produksi urinnya itu terhenti. Jadi karena saya khawatir akan hal itu, kemudian saya bawa ke rumah sakit. Setelah beberapa hari dirawat, baru divonis gagal ginjal akut oleh dokter. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Vinda. Bagaimana dengan penjelasan Ibu Anissa? Bagaimana dengan gejala awal yang muncul pada anak Ibu? Baiklah, pada awalnya itu yaitu tepatnya pada tanggal 6 Oktober kemarin, hari Kamis, itu malam Jumatnya, anak saya mengalami demam, yaitu badannya panas lalu pilek. Nah, saya merasa pada saat itu anak saya hanya panas dan pilek biasa. Jadi saya tidak membawa ke rumah sakit, tetapi saya memberinya sirup yang berupa paracetamol untuk menurunkan panas tubuhnya, dan juga sirup Rinos yang untuk mengurangi rasa pileknya. Nah, pada hari Jumatnya itu anak saya sudah membaik, namun pada hari Sabtu sampai hari Minggu anak saya mengalami panas dan pilek lagi dan disertai dengan muntah-muntah. Nah, pada saat itu saya membawanya ke klinik, lalu dokter memberikannya obat untuk mengurangi muntah-muntahnya. Namun dokternya berkata jika muntahnya sudah membaik, maka tidak perlu mengonsumsi obat ini lagi. Namun jika muntah-muntahnya masih berlangsung, lalu langsung saja dibawa ke IGD. Nah, pada saat itu anak saya ini masih mau makan, namun dia apa yang dimakannya itu dimuntahkan, perutnya tidak mau menerima apa yang dimasuki dalam perutnya. Nah, karena seperti itu, jadi saya membawa anak saya ke rumah sakit, lalu di rumah sakit divonis bahwa anak saya mengalami gagal ginjal. Seperti itu. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Anissa dan Ibu Vinda. Kita telah mendapat gambaran tentang gejala yang muncul pada anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa gagal ginjal misterius ini hanya menyerang anak-anak saja dan mengapa tidak menyerang orang dewasa? Baik, sebelumnya saya jelaskan lagi ya. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Vinda dan Ibu Anissa mengenai gejala yang muncul, kami dari kedokteran di rumah sakit memang beberapa waktu akhir ini kami menerima kasus atau keluhan dengan gejala yang serupa, yaitu untuk penyakit gagal ginjal akut, yang mana gejala-gejala yang dirasakan ini ada berupa demam, mual, kehilangan nafsu makan, muntah, malaise, ispa atau sesak napas, diare, nyeri bagian perut, dehidrasi, pendarahan, oliguria atau produksi urin sedikit hingga tidak bisa memproduksi urin. Jadi kan beberapa waktu ini kita mendengar adanya dugaan bahwa hal ini tuh terjadi karena berasal dari obat-obatan sirup yang dikonsumsi untuk meredakan penyakit anak. Selain itu ada pula dugaan bahwa gini, kalau seperti yang kita tahu ya, kalau dari segi imun tentu amat berbeda imun anak dan orang dewasa. Jadi anak ini kan biasanya cenderung lebih mudah terkena penyakit kan daripada orang dewasa karena imunnya lemah. Nah, dapat disebutkan juga disebabkan juga
kalau orang sakit ini biasanya ada yang terkena gangguan keseimbangan antara daya tahan tubuhnya, lalu ada timbul penyebab penyakit serta lingkungannya. Nah, kalau untuk keseimbangan, untuk adanya keseimbangan pada tubuh manusia diperlukan daya tahan tubuh yang bagus, paparan tidak terlalu tinggi, serta lingkungan yang bersih. Jadi dari ketiga hal ini, apabila yang terjadi kepada anak adalah sebaliknya atau hal-hal negatif, tentu sangat rawan menyerang imunnya. Tentu sangat rawan dia terkena penyakit karena yang terjadi sebaliknya gitu. Lalu jadi itu memang sebenarnya selain karena dugaan obat sirup, ini tuh juga ada dugaan faktor lingkungan. Nah, maka dari itu kan nggak semua anak yang minum obat sirup dugaan ini langsung kena penyakit itu kan. Jadi kayak maksudnya gini, anak yang minum sirup itu kan nggak semuanya langsung kena penyakit gagal ginjal akut. Jadi itu emang bisa disebabkan juga karena faktor lingkungannya. Saya kembali lagi pada fasilitas. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, saya dari Kementerian Kesehatan ingin menambahkan perihal yang disampaikan oleh Dr. Hesti tadi, bahwasannya itu hanya dugaan sementara dulu. Sampai saat ini kasus gagal ginjal akut pada anak belum diketahui sepenuhnya penyebabnya. Untuk itu pemerintahan bersama Ikatan Dokter Indonesia sedang membentuk tim yang untuk mengamati dan menyelidiki kasus yang terjadi. Sehingga para orang tua diminta untuk bersabar dulu dan jangan memberikan obat yang dilarang oleh farmasi kepada anaknya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari dokter dan Kementerian Kesehatan. Seperti yang kita ketahui, pada 18 Oktober 2022, Kemenkes mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan penggunaan obat sirup kepada seluruh dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan organisasi profesi kesehatan. Nah, yang menjadi topik bahasan kita kali ini, mengapa jenis obat-obatan tersebut ditarik, padahal sebelum gagal ginjal akut ini menyerang anak-anak, banyak dari orang tua di Indonesia menggunakan obat-obat tersebut untuk dikonsumsi oleh anaknya ketika sakit. Baiklah, untuk penjelasan kali ini kami serahkan kepada tim farmasi. Baiklah, menanggapi hal tersebut, kami mengungkapkan ada 5 obat sirup yang dinyatakan mengandung cemaran EG dan DEG di atas batas aman. Hingga saat ini, semua masih dalam proses penyelidikan untuk memastikan hubungan antara gagal ginjal akut dengan senyawa tersebut dalam kandungan obat. Kami menjelaskan EG dan DEG merupakan satu cemaran yang bisa dijumpai pada bahan baku pelarut pada obat sirup, pada obat paracetamol dan banyak obat lainnya yang sukar laut air diperlukan bahan tambahan untuk kelarutannya. Biasanya di Indonesia digunakan propilen glikol atau gliserin. Bahan baku propilen glikol atau gliserin ini dimungkinkan mengandung cemaran zat tersebut. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari tim farmasi. Untuk pertanyaan ini sepertinya khusus untuk Kementerian Kesehatan. Mengapa Kementerian Kesehatan memilih untuk menghentikan edaran obat yang sudah disebutkan oleh tim farmasi tadi? Baik, kami menarik obat tersebut karenanya ada EG yang berlebih di dalam kandungan obat tersebut. Lalu itu mengakibatkan dugaan penyebab penyakit gagal ginjal akut yang dialami oleh anak-anak dari ibu-ibu ini. Lalu kami mengambil keputusan bahwasanya kami menarik obat tersebut untuk beredar sementara. Kemungkinan obat ini akan beredar lagi jika zat yang dikandung, EG yang dikandungnya sudah normal atau membaik. Oke, baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Baik, saya ingin menambahkan sedikit 3 produk yang ditarik oleh Kemenkes adalah ada 3 produk, yaitu yang pertama Unebi Cough Syrup atau Universal Pharmaceutical Industries, lalu yang kedua Unebi Demam Drop
atau Universal Pharmaceutical Industry, dan yang terakhir Unibaby demam sirup atau Universal Pharmaceutical Industry. Oke, baiklah, terima kasih atas penjelasan dari dokter. Untuk pertanyaan atau topik selanjutnya, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh ibu ini, bahwasanya gejala awal yang muncul pada anak-anak mereka sebelum terkena gagal ginjal akut ini adalah ada diantaranya demam, muntah, kejang-kejang, produksi urin yang berkurang, beserta pilek. Lantas dari sudut pandang medis sendiri, mengapa hal ini atau apa yang menjadi penyebab gagal ginjal pada anak ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau dari sudut pandang medis mungkin lebih ditekankan dengan kejang-kejang ya. Jadi kan tadi seperti yang Ibu Vinda sampaikan bahwa anaknya mengalami kejang-kejang. Nah, kejang-kejang ini masuk ke salah satu gejala dari gagal ginjal akut. Kejang-kejang yang terjadi pada anak dapat mengarah pada suatu penyakit yang bernama status epileptikus. Status epileptikus ini merupakan kondisi kejang-kejang yang terjadi selama atau lebih dari 30 menit atau adanya bangkitan di mana di antara bangkitan ini tidak terdapat pemulihan kesadaran pada diri anak. Nah, kejang-kejang atau status epileptikus ini sangat rawan menyebabkan atau memicu timbulnya penyakit baru, yaitu rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis ini merupakan sindrom yang berpotensi mengancam jiwa atau kesehatan, ditandai dengan adanya kerusakan sel otot rangkap, lalu dilepasnya bahan toksik sarkoplasma ke dalam sirkulasi tubuh kita yang bersamaan dengan elektrolit dan protein intraseluler lainnya. Jadi kondisi inilah yang menimbulkan adanya ginjal akut. Jadi kalau misalnya saya simpulkan lagi ya, kejang-kejang ini atau status epileptikus ini dia yang menjadi kunci utamanya. Karena kalau misalnya kejang-kejang ini terjadi secara terus-menerus, akan sangat besar peluang atau kemungkinan timbulnya tadi rhabdomyolysis, yang mana jika terjadi rhabdomyolysis ini akan memperberat kinerja ginjal gitu. Jadi makanya terjadi gagal ginjal akut karena ginjal anak ini berat untuk bekerja, sehingga sulit untuk bekerja seperti biasa gitu ginjalnya, sehingga menyebabkan gagal ginjal akut yang mana tadi dia nggak bisa kencing gitu. Saya kembali kepada Fasilata. Oke, apakah ada dari antara kita yang ingin menambahkan lagi? Saya ingin menambahkan dari data yang ada gejala yang disebutkan oleh Dr. Hesti tadi, muncul di awal itu terkait infeksi saluran pencernaan. Untuk itu, Kemenkes menghimbau kepada para orang tua agar orang tua tetap memastikan perilaku hidup bersih kepada anak. Pastikan makanannya bersih, sehat, 4 sehat 5 sempurna, seimbang, tidak jajan sembarangan, dan minum air matang. Dan pastikan juga imunitas anak dan lanjuti kelengkapan yang dibutuhkan anak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari dokter dan Kementerian Kesehatan terkait dengan sudut pandang medis terkait penyebab gagal ginjal ini. Menurut saya sudah cukup kompleks dan dapat menjelaskan terkait penyebab gagal ginjal ini. Karena kita sudah mendengarkan yang menjadi penyebab gagal ginjal akut ini, bagaimana tanggapan dari orang tua terkait munculnya gagal ginjal akut ini? Apakah ada pertanyaan selagi kita bersama dengan dokter, tenaga atau Kementerian Kesehatan dan tim farmasi? Baik, untuk pertanyaan saya sesuai dengan perkataan Dr. Hesti tadi, berarti kejang-kejang merupakan salah satu penyebab utama atau penyebab pendorong terjadinya gagal ginjal akut ini. Terus pertanyaan saya satu lagi, apakah penyakit gagal ginjal ini sudah ada disadari dulu atau memang tenaga medis itu baru mengetahui penyakit ini? Baik, bagaimana? Baiklah, kami serahkan kepada Dr. Hesti. Baik, terima kasih atas pertanyaan ini, Dinda. Terkait penyakit ini, memang sebelumnya itu sudah ada dari dulu. Namun dalam tingkatan yang kecil gitu. Jadi nggak separah sekarang.
mungkin lebih parah sekarang ini karena seperti tadi yang dijelaskan oleh tim farmasi, adanya kelebihan zat FG pada obat gitu. Jadi kelebihan ini yang dikonsumsi oleh anak-anak makanya jadi banyak gitu. Tapi memang sebelumnya udah ada dari dulu, cuma nggak separah sekarang gitu. Saya kembali kepada Hasila. Oke, baik, terima kasih atas jawaban dari dokter. Bagaimana dengan Ibu Nisa? Apakah ada tanggapan ataupun pertanyaan yang ingin diajukan? Baiklah, di sini saya sebagai orang tua yang mana anak saya adalah korban dari gagal ginjal akut, saya hanya ingin meminta kepada tim kesehatan untuk mengetahui lebih lanjut apakah memang gagal ginjal akut ini disebabkan oleh obat yang kelebihan zat EG atau ada faktor lain, karena sebelumnya juga masyarakat atau anak-anak juga mengkonsumsi obat tersebut, namun tidak ada yang namanya penyakit gagal ginjal akut. Baiklah, sepertinya ini menjadi PR yang cukup sulit ya untuk dokter dan Kementerian Kesehatan atau bahkan dari tim farmasi untuk menjawab dari keresahan orang tua kita. Baiklah, selanjutnya kami ingin menanyakan, adakah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua di Indonesia supaya anak mereka tidak terkena penyakit gagal ginjal akut yang sekarang ini sedang banyak menyerang anak-anak? Mungkin boleh disampaikan oleh Komunikasi. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya hidup sehat itu menjamin anak kita itu juga sehat. Jadi para orang tua diminta untuk menjaga kesehatan, memberikan makan yang layak kepada anak-anaknya, 4 sehat 5 sempurna, dan juga menjaga imunitas anak. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari tim Kementerian Kesehatan. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari bagian dokter? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menambahkan sedikit untuk orang tua. Kan tadi kita udah tahu kan gejala-gejalanya itu bagaimana, apa aja indikasinya gitu. Jadi menurut saya jika orang tua sudah menemukan adanya indikasi atau perilaku atau gejala aneh pada diri anak, itu sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit agar mendapat penanganan yang baik. Jadi jangan ditahan-tahan gitu. Misalnya anaknya masih menunjukkan gejala itu, cuma orang tuanya mikir, "Galah, biar aja, nggak apa-apa, mungkin besok sembuh." Nah itu jangan, karena kita takutnya itu memang dia kena gagal ginjal akut, tapi karena makin lama ditahan-tahan orang tua makin parah nanti. Lalu selanjutnya untuk yang step tadi, yang kejang-kejang tadi, apabila orang tua menemukan anak kejang-kejang, sebaiknya orang tua langsung melakukan penolongan pertama. Mungkin penolongan pertamanya ini bisa dilakukan dengan menelengkan kepala anak, lalu menahan lidahnya agar tujuan menahan lidah ini agar lidahnya itu tidak tergigit gitu loh, tidak tergigit oleh gigi anak. Jadi soalnya kan kalau misalnya dia kejang-kejang mungkin teriak-teriak gimana gitu kan, terus kayak takutnya tuh tergigit gitu lidahnya, malah menimbulkan penyakit baru. Nah jadi intinya kalau dari saya, dari dokter itu kalau misalnya orang tua menemukan adanya gejala atau indikasi aneh pada diri anak, langsung aja dibawa ke rumah sakit biar mendapat penanganan yang baik, biar bisa cepat ditangani. Kan semakin cepat ditangani mungkin semakin besar juga peluang dia untuk sembuh dan tidak terkena penyakit serius. Bagaimana, apakah dari Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, saya rasa cukup. Bagaimana dengan Ibu Nisa? Saya rasa cukup dengan atas penjelasan dari dokter. Maaf, apakah boleh saya menambahkan sedikit lagi? Oh boleh, silakan. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit. Kan ini tadi dugaan utama kita itu mengenai obat ya. Jadi kalau saran saya, apabila ibu-ibu ini ingin membeli obat di apotek itu boleh, tapi sebaiknya disertai dengan resep dokter gitu. Jadi memang sudah konsultasi ke dokter lebih dahulu, biar tujuan konsultasi ke dokter ini biar tahu persis gimana kondisi anak ini, sehingga kita tidak salah penanganan dan tidak salah membeli obat. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada dari tim farmasi yang ingin ditambahkan? Karena topik dari pembahasan kita sudah selesai. Sekarang saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu sekalian yang anaknya memang sudah terkena atau menjadi korban dari gagal ginjal akut yang secara misterius menyerang anak ini.
Untuk Ibu Anissa sendiri bagaimana kondisi anaknya sekarang? Lalu sempat anak saya tuh muntah-muntah bahkan sampai 15 kali. Bahkan dia kemarin tuh sempat cuci darah ya. Cuma sekarang sudah lebih membaik, pilek sama panas tingginya sudah mulai turun, juga muntah-muntahnya sudah mulai berkurang. Baik, terima kasih. Berarti kondisi anak Ibu sekarang sudah mulai membaik ya? Iya, karena sudah diberikan perawatan yang intensif di rumah sakit. Baiklah, terima kasih. Untuk bagaimana dengan kondisi anak Bu Finda sendiri? Untuk kondisi anak saya sama seperti Bu Anissa. Setelah mendapat perawatan, anak saya sudah menjadi lebih baik, di mana panasnya sudah turun, nafsu makan juga sudah membaik, dan produksi urinnya juga sudah seperti biasa. Baiklah, terima kasih. Harapan kita semoga anak-anak dan ibu sekalian bisa segera membaik dan dapat beraktivitas secara normal seperti biasanya. Baiklah, apakah ada informasi-informasi yang masih ingin kita sampaikan terkait dari gagal ginjal akut yang menyerang anak ini? Boleh, apakah saya boleh menambahkan besar lagi? Silakan. Jadi kan sebenarnya gagal ginjal akut kita ini masih belum diketahui penyebab pasti atau fix ya gitu. Jadi kalau menurut saya, apabila ibu-ibu menemukan suatu hal yang baru, mungkin bisa langsung dilaporkan kepada kami, kepada dokter, Kemenkes atau tenaga kesehatan, atau kepada yang berwenang gitu. Untuk ibu-ibu jangan langsung serta-merta menyebarkan gosip atau hoax gitu. Takutnya kalau misalkan tersebar, misalnya ada dugaan tentang ini tuh timbul dari hal yang biasa gitu, kan ini belum pasti gitu. Takutnya malah menimbulkan keresahan, menimbulkan keributan gitu di kalangan kita masyarakat, sedangkan dia belum tentu kan apakah itu yang benar atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan emang menemukan sesuatu hal yang baru, bisa langsung dilaporkan aja kepada pihak yang berwenang. Baiklah, pihak kesehatan. Oke, terima kasih kepada informasi yang sangat membantu dari dokter. Apakah ada dari yang lain ingin memberikan tambahan? Baik, Kemenkes sendiri sudah menerbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK 0202213305/2022 tentang tata laksana dan manajemen klinis gangguan ginjal akut progresif atipikal. Pada anak ini difasilitaskan pelayanan kesehatan sebagai bagian peningkatan kewaspadaan. Jadi sudah didirikan suatu pelayanan kesehatan khusus untuk gagal ginjal ini. Jika anak-anak ibu ini masih nantinya sakitnya kambuh lagi, bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit sekarang sudah disediakan untuk anak yang memang penyakit gagal ginjal akut. Baiklah, terima kasih atas tambahan informasi dari para dokter dan tim dari bagian Kementerian Kesehatan. Semoga informasinya dapat berguna untuk kita semua, terutama bagi para ibu yang memiliki anak yang masih usia balita sampai 18 tahun. Karena diskusi kita sudah selesai, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Mungkin saya boleh menambahkan sedikit lagi. Harapan saya, tentu kita semua berharap penyakit ini segera usai ya, ditemukan apa penyebab pastinya, serta ditemukan bagaimana teknik penyembuhan yang pasti gitu ya. Jadi memang saya berharap semoga kejadian ini segera berlalu, semoga ibu-ibu yang anaknya terkena penyakit ini, anak bisa segera sembuh, bisa segera mendapat penanganan yang baik, dan ya kalau misalnya udah sembuh juga nggak kambuh gitu, nggak terjadi berulang lagi. Terus saya juga berharap semoga tidak timbul lebih banyak korban dari penyakit ini. Baik, mungkin segitu saja. Baiklah, karena diskusi kita sudah selesai, saya akan menyimpulkan dari diskusi kita, yaitu dimana yang pertama, untuk kita sekalian, gejala yang muncul dalam penyakit gagal ginjal akut pada anak ini yaitu demam, muntah, kejang-kejang, produksi urin berkurang dan disertai dengan pilek. Dan dugaan sementara penyebab dari gagal ginjal pada anak ini yaitu adanya kandungan zat ezi yang berlebihan, yang melebihi batas normal bagi tubuh anak, sehingga anak terkena gagal ginjal tersebut.
Dan ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah gagal ginjal tersebut menyerang anak-anak kita, yaitu menjaga kesehatan lingkungan, pola makan yang bergizi pada anak, dan jika mengonsumsi obat usahakan berdasarkan resep dari dokter. Dan juga orang tua harus menjadi cepat tanggap terhadap kondisi anaknya. Dan jika sudah sekiranya mengalami gejala-gejala dari gangguan ginjal yang sudah kita sebutkan tadi, diusahakan untuk segera dibawa ke rumah sakit dan jangan ditunda-tunda. Dan kami juga berpesan kepada orang tua untuk banyak membaca dan melihat bagaimana dengan perkembangan informasi mengenai gagal ginjal akut ini, dan jangan sembarangan menelaah informasi, diusahakan untuk disaring dulu supaya informasi yang masuk benar-benar informasi yang akurat dan tidak informasi yang hanya hoax saja, karena informasi ini sangat perlu dan sangat dibutuhkan oleh orang tua sekalian. Dan diusahakan juga untuk sering-sering melihat perkembangan informasi yang datang dari dokter, bukan dari tetangga-tetangga kita. Baiklah, sekian dari diskusi kita hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim farmasi, tim dokter, Kementerian Kesehatan, Ibu Vinda dan Ibu Anissa terkait dengan informasi mengenai gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak sekarang ini. Karena diskusi kita terkait gejala dan gagal ginjal telah selesai, maka berakhir pula lah diskusi FGD kita. Sekian, terima kasih.